Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan segi empat, khususnya bahasan bangun datar persegi dan persegi panjang di kelas 7. Oke, bagaimana bentuk materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya, nak. A few moments later. Lihat bangun datar yang pertama. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu square. Ya, square itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya adalah persegi. Nah, coba kita lihat bagaimana sih sifat-sifat dari persegi itu sendiri ya. Oke. Pertama-tama diingatkan dulu apa sih yang dimaksud dengan segi empat. Jadi segi empat itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, berbeda dengan segitiga ya. Jadi kalau segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, kalau segi empat itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Oke, coba kita lihat ya, nak, sifat-sifat dari persegi itu sendiri. Oke, di sini kita memiliki persegi A, B, C, D ya, nak. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kalau keliling ya, keliling apapun baik segi empat maupun segitiga itu cukup sebetulnya tinggal kita jumlahkan saja sisi-sisinya ya, nak. Lalu yang kedua, kalau luas persegi itu sendiri kita tahu bahwasanya di dalam persegi ada yang namanya S. Ya. Jadi kalau luas persegi dari gambar tersebut adalah S kali S atau sama dengan S kuadrat. Oke, coba kita lihat ya sifat-sifat dari persegi itu sendiri ya. Oke, yang pertama sifat dari persegi itu adalah mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, itu kenapa biasanya kalau setiap ada gambar persegi itu sering ada tanda garis begini ya, nak. Sering ada tanda garis seperti tersebut. Nah, itu artinya bahwasanya persegi itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Oke, kita lanjut ke sifat persegi yang kedua ya. Mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. Ya, pasangan yang pertama yaitu AB sejajar dengan CD. Pasangan yang kedua itu adalah AD sejajar dengan BC. Itu kenapa sifat persegi yang kedua bahwasanya persegi memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. Oke, kita ke sifat yang ketiga ya. Mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Ya, setiap titik sudutnya itu merupakan sudut siku-siku. Nah, biasanya sih disimbolkannya seperti ini ya, nak. Biasanya disimbolkan seperti ini yang menandakan bahwasanya setiap titik sudutnya itu merupakan sudut siku-siku ya. Oke, kita next. Sifat yang keempat, persegi memiliki 4 sumbu simetri lipat dan 4 simetri putar. Nah, informasi seperti ini seringkali kita lupa ya. Nah, maka dari itu diingat baik-baik ya, nak, terkait dengan sifat-sifat dari persegi itu sendiri, terutama mengenai simetri lipat dan simetri putar, yaitu persegi memiliki 4 sumbu simetri lipat dan 4 simetri putar. Nah, kemudian persegi juga memiliki 8 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya ya. Nah, ketiga informasi ini seringkali kita lupa ya, tentu bahwasanya persegi memiliki 4 sumbu simetri lipat dan 4 simetri putar serta memiliki 8 cara untuk menempati bingkainya. Lalu kita cek yang terakhir bahwasanya persegi mempunyai 2 garis diagonal ya. Kalau sini dicontohkannya 1 ya, nak, yaitu garis diagonal AC yang saling berpotongan tegak lurus yang sama panjangnya. Nah, oke, berarti garis diagonal AC dan garis diagonal DB itu panjangnya akan sama, serta kedua garis diagonal tersebut berpotongan tegak lurus. Nah, inilah keenam sifat persegi ya, nak. Oke, untuk lebih jauh memahaminya coba kita lihat dengan contoh soalnya ya.
Oke, coba kita jawab ya, Nak. Nah, di sini diketahui bahwasanya keliling suatu persegi, keliling persegi itu 48 cm. Tentukan luasnya. Luasnya berapa? Nah, oke, kita tahu bahwasanya keliling persegi ya, meskipun biasanya keliling itu tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya, tapi biasanya informasi yang kalian ketahui bahwa keliling persegi itu adalah 4S ya. Oke, nah karena kita tahu nih keliling perseginya adalah 48, berarti kan 48 sama dengan 4S ya, sehingga S atau sisinya untuk satu buah sisinya itu tinggal 48 dibagi 4 ya. Oke, berarti satu buah sisinya panjangnya itu adalah 12 ya, 12 cm. Nah, untuk luas sendiri, luas itu luas persegi S kali S atau sama dengan S kuadrat. Nah, sehingga bisa kita 12 dikali 12. 12 dikali 12 itu adalah 144 cm persegi. Ingat-ingat ya, bahwasanya kalau satuan luas itu biasanya persegi. Oke, cukup mudah ya, Nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita masuk ke bangun datar yang kedua, yaitu rectangle atau bahasa Indonesianya adalah persegi panjang. Nah, oke, coba kita lihat ya, Nak, mengenai sifat-sifat dari persegi panjang itu sendiri. Nah, kita tahu di sini terdapat gambar sebuah persegi panjang ABCD ya, dengan AB sebagai P-nya atau panjangnya, kemudian BC sebagai L atau lebarnya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh apa sih sifat-sifat dari persegi panjang itu sendiri, diingatkan sekali lagi bahwasanya segi 4 itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut ya. Oke, keliling persegi panjang biasanya 2 kurung muka P tambah L, atau biasanya seringkali kalian tuliskan 2P tambah 2L ya. Lalu luas persegi panjang, tentunya kalian tahu ya, luas persegi panjang itu adalah P dikali L. Oke, langsung saja kita menuju sifat-sifat dari persegi panjang itu sendiri. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan maksudnya apa sih? Nah, misalkan nih AB kan sisi depannya itu adalah CD. Nah, sehingga panjang AB itu akan sama dengan panjang CD. Lalu ada satu lagi pasangannya itu AD. Nah, AD kan sisi depannya itu adalah CB. Nah, otomatis panjang AD itu akan sama dengan CB. Nah, karena sifat dari persegi panjang itu sendiri adalah sisi-sisi yang berhadapan akan sama panjang. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang saling sejajar. Ini sama seperti sifat dari persegi ya. Nah, pasangan yang pertama yaitu adalah AB sejajar dengan CD, dan pasangan yang kedua otomatis AD sejajar dengan CB. Mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Nah, biasanya kita sering gambarkan seperti ini ya, sama seperti persegi. Nah, simbol-simbol ini itu menandakan bahwasanya titik-titik sudut dari persegi panjang tersebut itu adalah sudut siku-siku ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat ya. Mempunyai 2 sumbu simetri lipat dan 2 simetri putar. Nah, sekali lagi, sifat-sifat yang seperti ini wajib kalian ketahui ya, dan cenderung sering lupa ya. Kemudian yang kelima, mempunyai 4 cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Nah,
Nah, sekali lagi, sifat-sifat seperti 2 sumbu simetri lipat, 2 simetri putar, dan memiliki 4 cara untuk menempati bingkainya. Nah, hal-hal tersebut biasanya seringkali lupa. Nah, maka dari itu, jika dirasa lupa, kalian bisa putar kembali video ini ya. Oke, lalu kita ke sifat yang terakhir. Nah, jadi sifat terakhir dari persegi panjang ini itu adalah mempunyai 2 garis diagonal. Nah, kalau ini contohkannya satu ya, nah, yaitu diagonal AC. Yang satu lagi itu adalah DB. AC dan DB itu merupakan diagonal ya, 2 garis diagonal. Nah, AC dan DB itu 2 garis diagonal yang saling berpotongan yang sama panjangnya. Nah, jadi panjang AC itu otomatis akan sama dengan panjang DB, tapi tidak saling tegak lurus, tidak seperti sifat dari persegi ya nak. Oke, ada 6 sifat yang wajib kalian ketahui dari persegi panjang itu sendiri. Untuk lebih jauh memahaminya, coba kita lihat ke contoh soal ya. Oke, coba kita jawab soal ini ya. Kita baca dulu bahwasanya di sini keliling suatu persegi panjang adalah 72 cm. Keliling persegi panjang itu sama dengan 72 cm ya. Kemudian lebarnya itu 8 cm kurang dari panjangnya. Nah, berarti lebarnya itu sama dengan panjang dikurang 8 ya. Nah, lebarnya 8 cm kurang dari panjangnya. Nah, hitunglah panjang dan lebarnya. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan informasi dari rumus keliling itu sendiri ya nak. Nah, rumus keliling persegi panjang, pastinya kalian sudah tahu ya. Bahwasanya rumus keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Nah, keliling persegi panjangnya kita udah tahu, yaitu 72, berarti bisa kita masukkan dan biasakan tulis matematika itu adalah runtun ke bawah ya. Berarti 72 sama dengan, nah 2P tetap kita tulis 2P ditambah, nah 2L. 2L itu sendiri artinya 2 dikali si L. Nah, L-nya itu kita udah dapat P dikurang 8 karena lebarnya di sini diinformasikan bahwasanya 8 cm kurang dari panjangnya. Berarti 2. Nah, kurung buka P dikurang 8. Nah, karena nilai L-nya sudah kita gantikan dengan P-8 ya. Oke, berarti 72 sama dengan 2P ditambah. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam ya, nak. Nah, jadi setiap ada angka yang di luar kurung, itu tekniknya adalah kita kalikan ke dalam ya. 2 dikali P, 2 dikali P berarti 2P ya. Kemudian 2 dikali min 8, 2 dikali min 8 itu adalah min 16. Nah, sehingga kita dapatkan, kita proses dulu ya. 72 sama dengan 2P ditambah 2P ya, berarti 4P ya, dikurang 16. Nah, ini kita sudah belajar sebelumnya mengenai persamaan linear ya. Tujuannya adalah untuk mencari nilai si variabel, berarti nilai P-nya itu sendiri ya. Nah, berarti ini kita pindah ruaskan si min 16-nya ke ruas kiri ya. Karena awalnya dia adalah negatif, ketika pindah menjadi positif ya. Berarti 72 tambah 16 sama dengan 4P. Nah, ini kita hasilkan dulu ya. 72 tambah 16 itu adalah 88 ya. 88 sama dengan 4P. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bahwasanya P itu sama dengan 88 dibagi 4. Nah, 88 dibagi 4 itu adalah 22. Nah, kita dapat bahwasanya panjang dari persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Nah, di sini soalnya bukan hanya menanyakan panjang, tetapi juga menanyakan ukuran dari lebarnya itu sendiri sebetulnya berapa. Nah, kita tahu di sini informasinya bahwasanya lebar itu merupakan panjang dikurang 8. Nah, kita udah dapat kan ukuran panjangnya 22. Berarti 22 dikurang 8. Nah, berarti sama dengan 22 dikurang 8 itu adalah 14 cm. Nah, sehingga kita sudah lengkap dapatkan ya, yaitu panjangnya 22 cm, lebarnya itu adalah 14 cm. Oke, cukup mudah ya nak.
Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran materi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.